Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung yang terpencil dan terletak di dalam kawah gunung berapi. Tak hanya di luar negeri saja, namun di Indonesia juga ada kampung yang berada di dalam kawah gunung berapi. Apalagi gunung berapinya ini masih aktif, bahkan 10 tahun yang lalu sempat meletus. Bahkan setiap harinya selalu ada saja gempa tektonik, walaupun skalanya masih dibilang kecil, namun bisa berbahaya sewaktu-waktu apabila terjadi erupsi yang cukup besar. Tak hanya itu saja, di sekitaran kita sering terjadi angin pentil muter atau puting beliung yang mana kerap menerjang area persawahan ini. Bahkan di saat musim hujan juga sering terjadi banjir lahar dingin. Bahkan sepanjang jalan ini banyak yang rusak, bahkan terkadang pula ada yang mengalami tergerus saat banjir lahar dingin, sehingga longsor pun terjadi dan penduduk kampung terisolir beberapa minggu. Lokasi kampung yang memang sangat jauh dari pusat keramaian, pusat perbelanjaan atau pasar, pusat pendidikan setara SMP dan SMA ya maksudnya, serta pusat kesehatan setara puskesmas, sehingga menjadikan kampung yang berada di dalam kawah gunung berapi ini menjadi kampung terpencil. Meskipun terpencil, namun akses jalannya cukup mudah dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, bahkan kendaraan semacam truk juga bisa lewat, serta instalasi listrik maupun instalasi kabel telepon pun juga ada. Kampung yang berada di dalam kawah yang akan kami datangi ini memang setiap harinya selalu ditutupi dan diselimuti oleh kabut tipis sampai kabut tebal. Jika kabut tebal, maka jarang ada penduduk yang keluar rumah. Sebenarnya sih banyak sekali kampung yang berada di area dalam kawah gunung berapi ini, namun semuanya sudah pergi dan banyak yang berpindah. Yang tersisa hanya kampung ini saja. Mungkin di kampung ini jumlah penduduknya lebih banyak, serta jumlah peternakan yang ditekuni masyarakat sini juga besar, dan hasil pertanian juga masyarakat ini lebih banyak. Maka penduduk kampung ini tak mau berpindah. Meski dalam ancaman bahaya bencana alam yang banyak menyelimuti kampung ini, namun penduduknya terlihat santai-santai saja. Padahal 10 tahun yang lalu
kampung ini sempat seperti kampung mati yang ditinggalkan penduduknya akibat penduduknya banyak yang mengungsi akibat terjadinya gunung meletus. Bahkan sampai ratusan rumah-rumah penduduk yang ada di sini sempat atap-atap gentengnya ini banyak yang bocor, bahkan yang berlapis asbes maupun seng terbakar meleleh akibat tertimpa batuan yang membara seperti bola api. Suasana saat itu cukup mencekam, yang mana banyak rumah yang terbakar serta jalanan-jalanan dan rumah-rumah tertimbun abu vulkanik yang berwarna putih. Bahkan wedhus gembel pun sampai datang ke sini. Mungkin para penonton video ini pernah mengalami kekacauan serta hiruk-pikuk tentang musibah bencana alam gunung berapi. Silakan berbagi cerita kalian di bawah kolom komentar video ini. Kampung yang kalian lihat ini berada di bibir kawah sebelah luar. Nantinya kami juga akan menelusuri kampung yang berada di dalam kawah gunung berapi. Ada keunikan lain menyelimuti kampung di dalam kawah gunung berapi ini, yakni di kampung ini ada 3 penganut agama, yakni yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, dan yang ketiga agama Hindu. Mereka hidup guyub rukun agawe santosa. Tampak di hadapan kita ini ada sebuah bangunan musola yang mana umat Islam selalu ibadah di tempat tersebut. Setelah kita melihat musola tempat umat Islam beribadah, selanjutnya kita melihat tak jauh dari musola ada sebuah pura yang mana umat Hindu biasanya melakukan ibadah di pura ini. Nah, seperti inilah tempat ibadah umat Hindu yang berada di kampung di dalam kawah gunung berapi, yang mana bentuk bangunannya seperti arsitektur Bali ya. Tampak gapura yang menjulang tinggi, yang mana gapura ini merupakan pintu masuk menuju tempat ritual ibadah umat Hindu. Namun sayangnya pintu gerbangnya ini ditutup rapat dan dihiasi hiasan pancor. Tepat di sebelah kanan pura yang barusan kita lihat ini ada sebuah rumah, yang mana ini merupakan rumah dari tokoh agama umat Hindu yang dihiasi dengan arsitektur Bali yang ukirannya sangat khas. Berjarak kurang lebih 300 meter dari pura yang kita lihat barusan ada sebuah gereja yang berdiri kokoh selama puluhan tahun, dan inilah gereja tua yang sering digunakan umat Kristen beribadah. Namun sayangnya kami tidak bisa melihat ke dalam gereja tua
karena terdapat pintu gerbang yang tertutup rapat. Mungkin ini bukan hari umat Kristen beribadah yang biasanya dilaksanakan pada hari Minggu, dan kita datang ke sini bukan pada hari Minggu. Setelah melihat keberagaman agama yang dianut di dalam kampung yang berada di dalam kawah gunung berapi, selanjutnya kita akan mendatangi dasar dari gunung kawah berapi. Untuk menuju kawah gunung berapi ya jalannya seperti ini, bebatuan terjal karena aspal jalan di sini banyak yang terkelupas akibat gempa tektonik serta tergerus air dari lahar dingin. Jika kalian melewati jalan ini yang turunan agak tajam, harap waspada dan hati-hati ya. Kuatirnya ban kalian selip terkena kerikil-kerikil dan pasir dari abu vulkanik gunung berapi. Seperti yang kalian lihat, kiri kanan ini banyak sekali rumah-rumah yang bagus dan baru dibangun, padahal 10 tahun yang lalu sempat hancur terkena erupsi gunung meletus. Bahkan untungnya masih ada rumah tradisional yang seperti barusan kita lihat, sedangkan yang lainnya banyak terbakar tertimpa batuan yang membara seperti bola api. Sepanjang perjalanan kita tadi, di setiap persimpangan jalan yang ada di dalam kampung ini banyak sekali plakat-plakat atau papan nama penunjuk jalan arah evakuasi bila terjadinya bencana gunung berapi meletus ataupun terjadi banjir lahar dingin yang bisa membahayakan keselamatan penduduk kampung. Namun ada pemukiman penduduk yang terpencil agak jauh dari kampung ini. Lokasinya lumayan jauh, kisaran 500 meter. Itu pun yang paling terdampak apabila terjadi letusan gunung berapi. Jadi kita juga akan datang dan mengunjungi ke sana. Pemukiman terpencil tersebut berjarak sekitar 3 km dari kawah pusat gunung berapi yang masih aktif. Namun setelah kejadian 10 tahun yang lalu, akhirnya rekahan baru yang mana sewaktu-waktu akan meletus tepat berada tak jauh dari pemukiman terpencil para penduduk. Dari perempatan ini kita ambil lurus mengikuti jalan berblok paving ya, yang mana jalan ini yang bisa mengantarkan kita kepada pemukiman terpencil yang paling dekat dengan kawah aktif gunung berapi. Meskipun rekahan baru akan menjadi berbahaya apabila terjadi erupsi gunung meletus dan bisa membahayakan penduduk kampung, namun sayangnya penduduk kampung tersebut tetap bertahan untuk mencari kebutuhan hidup.
Memang sih tanah di sekitaran gunung berapi itu sangatlah subur, cocok buat pertanian sayuran dan buah-buahan serta peternakan, sehingga masyarakat tetap nekat tinggal di dalam kawah gunung berapi seperti yang ada di Jepang maupun di Madagaskar. Untuk menuju kampung atau pemukiman penduduk yang paling dekat dengan kawah gunung berapi, medan jalannya tidaklah beraspal, melainkan masih berupa tanah seperti di hadapan kita ini, karena dulu sempat pernah dicor namun rusak akibat letusan gunung berapi 10 tahun yang lalu. Nah, barusan kita disalib sama seorang pemuda yang kemungkinan beliau tinggal di pemukiman terpencil paling dekat dengan kawah gunung berapi. Sayangnya dia sudah ngebut tak jauh dari mata. Sebenarnya kami sedikit agak takut ya, karena mendekati kawah gunung berapi. Namun kami juga penasaran, pengen melihat langsung kawah gunung berapi yang masih aktif, apalagi dekat dengan pemukiman penduduk kampung. Nah, inilah salah satu bukti pemakaman dari penduduk kampung yang lokasinya paling dekat dengan kawah gunung berapi yang masih aktif. Menurut informasi yang kami dapat, penduduk kampung yang rumahnya paling dekat dengan kawah gunung berapi setiap malam selalu menutup rumah-rumah mereka, apalagi setelah menjelang maghrib. Maka aktivitas-aktivitas penduduk kampung terhenti. Jadi usahakan kalian kalau datang di pemukiman terpencil yang berada paling dekat dengan kawah gunung berapi yang masih aktif, datanglah saat siang hari. Kalau malam rumah-rumah mereka sudah pada tutup dan tampak ada rombongan-rombongan pemuda-pemuda dari pemukiman terpencil. Usahakan juga kalian kalau ingin berkunjung di pemukiman terpencil dekat kawah gunung berapi saat musim kemarau ya. Kalau musim penghujan, jalan di sini sangatlah licin. Untuk lebih lengkapnya, mari kita tanya-tanya sama penduduk. Tetanglet, desa napa mriki niku? Desa Petongombo, Mas. Petongombo. Nggih. Terus terpencil niku leres napa, Bu? Nggih. Daerah wilayah pundi niki, Bu? Wilayah Pelosok Klaten to, Mas. Wilayah Pelosok Klaten. Kecamatan nggih, Kabupaten Kediri. Niku leres terpencil. Nggih. Ngandhape Kelut. Ini andhape Kelut nggih, kaki Gunung Kelut. Tebe nggih, nek saking pasar niku pirang kilo, Bu nih? Nggih, enten nek 15 kilo, Mas. 15 kilo. Terus nek masyarakat mriki terutama yang memiliki anak-anak itu kalau sekolah itu di mana? Ya ada yang ke Pasar Dermo. Jauh dari sini, Bu? Ya jauh, no. Berapa kilo? Ya ada 20. 20 kilo? Ya. Itu untuk apa? Sekolah dasar itu? Enggak, sekolah apa itu? SMP, SMA. SMK. Terus untuk pusat kesehatan di sini tuh Ke Pranggang. jauh? Ya lumayan, Pasar Dermo. Heeh. Belok kiri.
Oh, berarti berapa kalau dari sini sama-sama 15 kilo? Sama-sama ya. Berarti puskesmasnya atau kliniknya di sebelah sana. Di sini Ya. puskesmas nggak ada, Bu? Nggak ada. Puskesmas pembantu juga nggak ada. Nggak ada nih di Sepawon, Mas. Oh, lumayan ya, jauh. Ya. Terus harapannya jenengan kangge desa mriki niku dos pundi, Bu? Nggih, kula pengen dalane niku lho Mas dan dibenahi. Oh, jalannya nggih. Nggih. Itu sudah berapa periode nih sampai rusaknya? Satu periode, Iya. sekitar 5 tahun ya. Iya. Apalagi ini memasuki pemilu ya, nggih Bu Iya, nggih. iya. Semoga saja nanti siapa? Gubernur atau wali kota setempat sini memperbaiki infrastruktur kampung mriki nggih Bu Nggih, nggih. nggih. Nah, ini keluh kesah dari warga pundi ini, Bu? Petong Ombo. Patung Ombo. Minta jalannya. Jalannya ya. dibenahi. Karena sudah rusak parah ya. Iya. Terus dengar-dengar tadi katanya dulu itu Bu apa? Gunung Kelut. Ya, Gunung Kelut. Itu katanya di sini itu apa? Kurang apa ya? Kurang perhatian ya waktu Iya, iya. ada letusan Gunung Kelut. Banyak yang menjadi korban apa ya? Material ya di daerah sini. Iya. Itu terus kurang perhatian itu bener. Ya betul. Contohnya, Bu? Pernah? Contohnya seperti itu bantuan genteng, Iya. SBS itu kan cuma sedikit toh Mas. Datangi di sini. Katanya satu rumah Ya. cuma dapat satu asbes itu betul. Ya, Oh. betul. Terus apa kalau mengungsi Mengungsinya ke Kecamatan Plosok Klaten, Mas. Sebelah itu loh, kecamatan. katanya juga ya di apa? Ya, enggak. Kurang perhatian juga ya saat musibah Gunung Kelut meletus ya. Ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu Sinten nih. Bu Sri Wahyuni, Ibu Sri Wahyuni, warga Petung Ombo. Patung Ombo. Nah, izin niki nggih kula masukaken ten YouTube nggih Bu nggih. Nggih. Semoga diperhatikan sama pemerintah setempat agar salah satu warganya mengeluh tentang jalan nggih. Nggih. Mungkin Masnya ada yang nambahi? Nah, terima kasih nggih Bu nggih. Nah.